Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sedikit nge-share tools-tools apa saja, tools dasar yang menurut saya itu wajib dikuasai ya, dikuasai para pemula untuk aplikasi CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW 2021. Oke, langsung saja ya. Tools yang pertama itu adalah Shape Tool. Ini nggak usah, ini udah pasti orang sering pakai. Ini shape tool. Shape tool itu apa? Jadi misalkan ya, saya bikin kotak ini, langsung praktek aja lah ya. Saya bikin kotak. Jadi dia ini mengubah notes yang ada itu, yang merubah gitu, merubah notes yang ada itu. Misalkan kotak nih, dia akan mengubah seperti ini. Bagaimana kalau misalkan saya bikin begini gitu ya, begini, maka saya bisa merubah posisi-posisi time notes ini gitu, bisa merubah, lalu bisa merubah juga, selain merubah posisi, bisa juga merubah kelangkungan dari notes ini sendiri. Seperti ini ya fungsinya. Oke, ini yang saya kasih tahu itu tools yang biasa saya ini ya, pakai ketika membuat vektor terutama. Oke, yang pertama shape tool, yang kedua ini nggak usah ya, ini optional aja. Yang kedua adalah crop. Crop ini simple ya fungsinya, ya pasti nge-crop. Nge-crop ini bukan crop shape ya, saya pikir. Coba ini nge-crop ini bisa nggak, coba. Crop, kalau tool crop itu kan biasanya buat foto itu mahan ya, tapi bisa juga buat shape, cuma buat shape agak aneh gitu. Yang ada malah si ini doang gitu, linesnya doang. Jadi crop itu misalkan saya masukin foto apa gitu ya, sebentar. Misalkan saya ada foto ini nih ya, Minami, terus saya pengen nge-crop foto ininya dipotong gitu nih. Jadi bisa seperti ini. Jadi sebenarnya sisi crop tool ini, yang bagian sisi terangnya ini adalah yang akan nanti hasilnya gitu. Di luar kotak ini itu kepotong. Coba, oke. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk tool yang kedua, itu crop tool. Semua orang pasti harus tahu sih crop tool itu. Ada juga knife. Knife ini sebenarnya opsional ya, cuma saya pengen aja ngasih tahu. Misalkan saya punya kotak nih ya, kita kasih warna oranye. Lalu saya pengen motong ini itu menjadi seperti ini gini. Seret gini ya. Saya bisa menggunakan tools knife, klik ke kiri, tahan, arahin ke yang mau ditentukan, lalu klik kirinya lepas. Maka dia akan motong. Dia menjadi dua sisi nih ya, nih. Objek satu ini yang atas, yang objek dua ini untuk yang bawah. Coba kita ini ya. Nah, ini kita bisa ungroup, terus kita bisa ilangin linesnya. Seperti ini. Ungroup, mau ngilangin linesnya tinggal delete aja. Tuh kalau sebenarnya sebelum dipotong linesnya di non dulu harusnya, biar sisa shape-nya doang. Oke, itu ke knife tool. Lalu yang ketiga ini zoom tool. Zoom tool tuh enakan pakai shortcut ya, tinggal pakai, kalau yang pengguna mouse itu tinggal scroll aja, scroll depan atau belakang gitu, scroll atas scroll bawah, zoom out zoom innya. Untuk ke samping kiri kanan itu ya di tengah-tengah kan ada kayak roda gini nih ya. Nah, itu rodanya ditekan, terus tinggal arahin aja nih, kayak gini nih. Untuk pengguna ini apa? Pengguna mau apa? Touchpad itu bisa nggak punya mouse lah ya. Bisa menggunakan Ctrl dan tanda plus atau min no, buat zoom in zoom outnya. Zoom in zoom outnya tuh ngarahnya berdasarkan arah dari apa? Posisi dari kursor kita gitu. Jadi saya pengen ngezoom ke sini, berarti dia ngezoomnya arah dari si ini nih, arah dari si kursor posisi kita ini gini. Oke. Untuk atas bawah seperti ini. Kalau touchpadnya super 2 jari, bisa juga kayak gini ke atas bawah.
tapi kalau misalkan nggak punya mouse gitu, coba pengen pengen kayak gini, ada tool yang namanya, sebentar, saya cari itu di mana. Nah, pen. Nah, fungsi sama kayak gini gitu. Jadi anggap aja tuh saya tuh dipakai mouse ini, roda yang ditekan itu sama aja saya pakai tool pakai tool ini, pakai tool pen ini. Oke, tadi kan zoom dan sekarang juga tadi pen ya. Oke, ini oke, lanjut. Di sini kan ada lanjut. Di sini ada banyak, ada freehand, two point line, bezier, pen, B-spline, polyline, dan three point curve ya. Oke, saya pengen jelasin satu-satu. Di sini saya kan biasa kan pakainya bezier ya. Jarang menggunakan semuanya gitu. Saya cuma pakai bezier gitu seringnya. Oke, saya jelaskan semuanya. Freehand, seperti namanya freehand. Kita bebas menggambar apapun dengan mouse kita gitu. Dengan klik kiri tahan ya, kita untuk coret-coret apa gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini gitu. Ini kalau misalkan kalian punya pen tab itu bagus sekali pakai tool ini. Lebih enak gambarnya. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya two point line. Two point line itu cuma bikin satu line gini, nih kayak gini, kayak gini. Jadi cara menggunakannya itu klik kiri, tahan, tahan, tarik kemana yang mau kita tentukan, terus lepas, gitu. Misalkan saya pengen buat kotak gitu ya. Saya misalnya pengen buat kotak. Ini kalau mau ini kan bisa kayak gini kan, kalau nggak pakai apa-apa kan pakai mouse doang kan ini ya, kayak nggak lurus gitu tuh, susah buat ngelurusin ya. Biar enak lurusnya itu tinggal tekan juga shift-nya. Tekan shift di mouse, di keyboard. Nah, lalu lepas. Lalu tarik lagi, lepas, klik kiri tahan, lepas lagi, klik kiri tahan lagi, lepas. Nah, ini saya nggak tahu soalnya ini nggak lurus, nggak apa-apa ya. Oke, jadi itu fungsi dari polyline, two point line. Ini kita juga bisa warnai ya, asalkan tadi kita tuh node-node-nya itu nyambung gitu. Nih, nyambung, pasti bisa dikasih warna. Lanjut untuk tools yang ketiga, tools ketiga dari kelompok ini banyak nih ya. Ada yang namanya Bezier, ini tool yang biasa sering saya gunakan. Jadi kan Bezier nih kebanyakan aplikasi itu kan aplikasi edit foto gitu tuh pasti ada yang namanya pen tool gitu ya. Cuma di Corel Draw nih ada juga yang sifatnya mirip kayak pen tool fungsinya, namanya Bezier. Cuma beda di penggunaannya aja. Oke, saya pengen jelaskan Bezier dulu ya. Jadi Bezier ini kita bisa bebas membuat apapun ya, bisa membuat shape bentuk apapun sesuai keinginan kita gitu. Cara penggunaannya itu kita klik ini, terus arahin mau mana yang kita tentukan gitu. Bisa klik kiri. Kalau kayak gini kan, kalau klik kiri doang kan lurus gitu ya. Misalkan saya pengen bengkok ini kayak gini nih. Berarti saya perlu kayak gini, klik kiri. Gitu. Klik kiri lagi, tekan, klik kiri tekan, tarik ke bawah seperti ini. Oke. Terus kesini lagi biasa. Oke. Misalkan ya saya pengen tuh buat begini. Nah, si ini tuh kan otomatis ke sini nih ya. Lengkungannya kan ke sini. Saya pengen tuh dari sini, itu ini kepotong otomatis kayak lancip gitu tuh. Jadi kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Nih kayak gini nih. Ini lancip gini nih. Gimana caranya? Oke, jadi saya buat lagi lengkung, klik klik kiri 2 kali di node ya, tulisan node nih. Klik kiri 2 kali. Nah, ini kepotong nih. Nah, seperti ini jadinya. Terus klik kiri lagi. Terus klik lagi. Nah, seperti ini. Nah, ada sedikit saran ya. Misalkan kalian bikin begini nih ya, Nah, ada pengen ke sini nih. Pengen ke sini kan kalian pengen lurus nih ya, pengen lurus ke sini.
Itu saya saranin jangan kayak gini. Nah, nanti hasilnya begini. Gimana cara biar kayak gitu, lurus gini? Pertama kalian klik kiri ini dulu, potong, taruh di tengah-tengah atau di dekatnya nggak apa-apa. Terus klik ini. Nah, gitu. Ini tinggal hapus aja pakai shape tool. Klik klik 2 kali nih, klik 2 kali sini nih. Nah, lurus jadinya. Oke. Lanjut. Ntar kita kasih warna tuh biar enak ya. Oke. Pen tool. Pen tool nih yang tadi saya sebutkan ya. Pen tool dan bezier tuh fungsinya sama, cuma cara penggunaan yang berbeda. Nah, sama fungsinya gitu kayak bezier, cuma beda cara penggunaannya gitu. Cara menggunakannya yaitu kita klik kiri, terus klik lagi, arahin mana yang mau diinin. Cuma bedanya kalau kalau pen tool itu ada arahannya gitu nih. Kita pengen kesini tuh ada garis bantunya gitu tuh nih. Garis bantu yang biru nih mengikuti arah dari kursor kita gitu. Beda kalau kita pakai bezier nih ya, nih. No, nggak ada arah, nggak ada garis bantunya gitu yang biru-biru itu tuh. Nggak ada. Oke. Untuk yang tadi cara motong ya. Cara motongnya itu kalau bezier kan klik 2 kali ininya ya. Kalau pen tool bukan pakai cara kayak gitu. Cari di keyboard itu ada yang namanya ALT. Biasanya di sebelah logo Windows. Klik tekan ALT, terus klik kiri node, terus arah node ALT-nya tekan terus ini mouse-nya kita ubah mana posisi yang kita tentukan, lalu lepas. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, ulangi ya. Di sini saya buat lengkungan. Tekan ALT, klik kiri, ubah apa kemana aja lah bebas, lalu lepas ALT-nya. Gitu. Seperti ini. Nah, cuma pen tool enaknya kayak gitu. Nah, ininya dipotong, dia langsung bisa ke sini. Nggak kayak bezier gitu, yang bentuknya agak aneh, yang perlu sedikit trik gitu ya. Oke, itu pen tool. Lanjut, BSP line ya. BSP line itu kita tuh kayak bikin apa ya? Kita tuh kayak bikin note gitu, cuma bentuknya nggak kaku gitu tuh. Mirip kayak inilah, mirip kayak 2 point gini nih. Cuma dia mah kayak apa namanya? Pas kita klik kiri lagi nih tuh. Jadi dia tuh nggak bikin dia tuh nggak kotak gitu, dia tuh lurus gitu. Kayak kita tuh bikin kayak gini nih. Kita pakai beja kayak bikin begini sebenarnya nih. Seret, seret gitu tuh. Kayak gitu. Oke, ulangi. Klik kiri lagi. Klik ini mah klik kiri terus aja ya, jangan ditekan klik kirinya. Maksudnya nggak ditahan gitu. Ini mah klik aja gitu tuh. Oh, klik aja gitu. Sampai ke node yang paling node utama. Nah, oke, kalau tools yang selanjutnya, Polyline ini saya belum pernah gunakan ya. Jadi ini mirip kayak sama juga mirip kayak tadi ini, cuma ini bisa ininya lurus gitu. Terus kalau pengen bengkok tuh dia ini nggak bisa. Kalau pengen bengkok kayak nggak bisa dia. Bisa juga pakai manual gitu, kayak freehand nih, seperti itu. Oke, Polyline itu tadi saya jarang gunakan ya, cuma saya kasih aja infonya cara menggunakan toolnya. Oke, ini ada 3 point curve ini. Oke. Oh, jadi kita tuh bikin ini ya. Klik kiri nih. Klik kiri tahan,
kayak mirip two point lines lah, cuma bedanya kita tuh bisa langkungin ini gitu, keduanya gitu. Kalau two point line kan cuma lurus doang. Nah udah kayak gitu. Oke, tool selanjutnya ini saya nggak jelaskan ini soalnya nggak cocok kalau pakai mouse ini. Enaknya kalau kita punya pen tab gitu ya, atau alat menggambar digital secara digital gitu. Oke, ini rectangle pasti pada tahu lah ya, ini buat objek kotak. Ada juga 3 point rectangle, jadi ini lebih enak aja, jadi kita tuh klik kiri tekan, lepas terus ke bawah gitu. Misalkan kita pengen buat kotak oke, coba mana kotak tadi. Misalkan kita pengen buat kotak sempurna nih ya, tiap sisinya lurus gitu, pengen lurus gitu. Kita tuh bisa klik kiri, tahan, terus pencet Ctrl. Jadi otomatis tuh kotaknya itu ukurannya sama persis gitu. Lihat atas tuh, nih, tuh 932 juga tuh, 0,75 pixel. No, pakai CTRL. Kalau mau bentuknya itu lurus gitu. Nah, ada juga elips, ini pasti juga buat lingkaran tuh ya, nggak usah saya jelaskan, ini pasti tahu tuh, bisa tahu lah ya. Ada juga polygon, star, spiral, ini juga bentuk apa, kita kayak pengen bikin shape gitu. Ini kayak misal kayak kita pengen bikin segitiga gitu, kita tinggal atur aja gitu, ini ya jadi 3. No. Nah, mau segi berapa gitu. Ada juga common shape itu, shape kayak ya yang nggak ada di sini itu ada di sini gitu, ada di common shape sini, ada banyak ya. Ada emot juga gitu, emot senyum gitu kan ya, ada lope juga gitu. Oke, ini saya nggak jelaskan ya, saya nggak pernah pakai tool itu sebelumnya. Ada text tool, ini pasti penting sekali. Iya, dengan tools ini ya kita bisa mengetik sesuatu gitu ya, apa gitu. Nah, ini gitu. Oke, selanjutnya ada tools shadow ya. Ini yang bisa saya gunakan itu shadow, contour, blend, dan block shadow. Oke, yang pertama shadow ya. Cara menggunakannya itu, jadi sesuai namanya itu shadow, artinya bayangan. Jadi kita membuat bayangan suatu untuk suatu shape ya. Jadi di sini saya ada kotak, lalu saya pengen ada bayangannya gitu. Klik kiri tekan, lalu seperti ini. Lepas. Oke. Nah, seperti ini nih ya. Kita juga bisa atur radius apa? Si ngeblurnya ini nih. Dengan cara nih. Nah, semakin besar semakin lebar gitu ya radiusnya untuk ukuran blurnya. Ini untuk transparansi kotak ininya, warna apa, shadownya. Kita juga bisa merubah warna dari shadownya ini, bisa gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Oh iya, saya tadi lupa ngasih satu hal. Jadi tuh kita tuh bisa memisahkan kotak itu dengan bayangannya gitu, memisahkan gitu. Jadi caranya seperti ini, kita bikin kotak ya, lalu kita kasih bayangan gitu. Nah, ini kan nyatu kan ya, nyatu nih. Nah, caranya itu nggak bisa pakai Ctrl U gitu, nggak bisa ungroup, tapi caranya itu pakai Ctrl K. Nah ya, Ctrl K. Sorry, ini di blok juga nih si blok shadownya. Ctrl K. Nih, saya klik kanan ya biar jelas ya. Ctrl K itu artinya break, drop, shadow apart. Jadi memisahkan antara shape-nya itu dengan si shadow-nya gitu. Oke, klik Ctrl K aja, maka akan terpisah gitu. Nah, kayak gini.
Oke, semoga acara itu bermanfaat. Lanjut, ini ada counter. Ini misalkan kalian pengen bikin, bisa kalian bikin vektor ya, bikin vektor gitu. Ini misalkan bentuk muka gitu kan ya, bentuk muka gitu. Terus kita kan sebenarnya lainnya kan bisa aja pakai ini ya sebenarnya. Terus misalkan ya ada kasus bisa saya bikin shadownya gitu di sini nih, shadow mukanya gitu, kayak gini gitu. Misalkan nih. Nah ini pas saya online, nah ini lihat tuh. Saya pengen tuh di sini gitu tuh, berarti di sini, nggak mau di tengah-tengah sini gitu. Jadi kayak aneh gitu. Ya kayak berasa ini nih lainnya nih bagian ini tipis, yang lainnya tuh tebal gitu. Nah bagaimana caranya biar saya sesuai seperti ini ekspektasinya? Nah, oke gini ini ya, sama-sama tebal gitu kelihatannya. Itu kita bisa menggunakan counter. Jadi di sini saya bikin ini nih ya, hilangin line-nya, terus saya bikin apa gitu di sini shadow gitu. Terus kita ini masukkan ke shape-nya, masukkan ke sini. Lalu di sini kita pakai counter ya. Mana counter tuh? Kan di mana? Nih. Nah, cara menggunakan counter tuh tinggal klik kiri di mana yang shape yang mau dikasih counternya. Lalu klik kiri saya tekan. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Lepas. Kini kita juga bisa atur ulang gitu. Misalkan yang tadi, wah nggak pas tuh tadi tuh tebelnya. Saya pengen atur ulang, tinggal klik kiri lagi aja tekan. Maka akan berubah. Seperti ini. Oke. Itu tadi counter tool ya. Ada juga blend. Blend itu apa? Jadi kita tuh bisa bikin bulat apa bulat secara berurut gitu. Ya, langsung aja praktek ya. Ini saya ada lingkaran nih ya, lingkaran warna apa ya, oranye ya. Terus kita copy gitu ke sini gitu, ke sini. Lalu kita pakai blend. Misalkan saya pengen bikin dari sini sampai sini. Kita pakai blend. Aduh, salah. Blend. Klik kiri tarik ke arahin yang mau dituju, lepas. Nah, seperti ini blend tool. Itu juga bisa atur jumlah dari bulat-bulat lingkaran-lingkaran yang ada di sini gitu nih. Ini kita banyakin, bisa kita kurangi juga tuh. Oke. Untuk memisahkannya seperti tadi, klik kanan, lalu pilih break blend apart. Jadi memisahkan nih shape yang original nih dua ini lepas gitu, ini juga lepas gitu. Terus yang tengah-tengah juga bisa lepas gitu, bisa punya kelompok sendiri. Nah, si bulat-bulat ini nih dibuat sama si blend tool ini gitu. Gitu. Jadi memisahkan shape original yang kita buat sama shape yang dibuat oleh blend tool gitu. Nih juga kita bisa ungroup. Jadi bisa lebih terpisah lagi. Kayak gitu ya. Lanjut. Ada namanya block shadow ya, block shadow. Mirip tuh kayak ini ya, mirip kayak shadow ya. Cuma ini mah shadownya tuh lebih tegas gitu warnanya, kaku gitu. Coba ya. Saya punya kotak nih ya. Terus kita pakai pakai block shadow. Klik kiri tekan, lepas. Nah, seperti ini gitu. Kalau sebenarnya tadi pakai pakai ini juga bisa ya sebenarnya, pakai shadow nih. Sebenarnya bisa begitu buatnya. Cuma nih yang bikin beda tuh ada di sini ya nih. Garis samping ini kan cuma kotak doang ya. Ikutin bentuk kotak ini ya. Ini kan ini kotak belakangnya, terus hal 3D gitu ya. Ini bisa jadi ini nih, no kaku gitu. Cuma nggak ada ininya. Nih, gitu. Oke. Lanjut, ada tools yang namanya transparansi tool. Transparansi tool itu kita bisa membuat warna saat A menjadi setengahnya misalnya kan saya kasih warna merah gitu. Jadi saya pengen tuh setengahnya merah, setengahnya lagi transparan. Contoh seperti ini. Saya punya kotaknya ya. Warna oranye gitu. Ini saya hilangin dulu biar enak.
Nah, saya pengen tuh ininya tuh oranye. Di sini tuh transparan itu, tapi secara kayak gradasi gitu loh. Saya bisa menggunakan transparansi tuh. Jadi tinggal klik kiri, seret ke kanan, tekan, lepas. Nah, seperti ini toolsnya. Bagaimana kalau saya pengen ininya oranye, di sininya itu apa ya, merah gitu. Di sini nggak ada tool yang namanya buat gradasi gitu ya. Jadi saya hanya bisa menggunakan transparansi tool. Caranya, oke. Kita buat kotak. Ini kita warna dasarnya ya. Warna dasarnya misalkan merah gitu. Nah, terus kita copy paste. Otomatis kan si kotak ini kan di atasnya bawah nih ya. Di atasnya si ini nih. Oranye itu di atasnya merah. Oke, ini kita hilangin dulu outline-nya. Nah, maka kita bisa menggunakan transparansi tool. Seret, jebret. Jadi itu sebenarnya ini kan oranye, terus ini tuh transparan. Berhubung ada kotak lagi di bawahnya merah, maka maka seolah-olah tuh ini oranye dan merah secara nyatu gitu sebenarnya. Maksudnya mengiranya gitu. Padahal aslinya kalau diseret tuh gini gitu. Ya. Begitu kalau saya bikin gradasi warna kayak gitu. Hanya dengan menggunakan transparansi itu. Oke. Ini eyedropper ini opsional aja ya. Saya juga jarang makanya. Ini cuma bikin ini aja sih. Apa? Kayak nembak warna doang ini mah. Oh, jadi nggak bisa nembak warna dari sini ya. Jadi bisa nembaknya tuh warna dari sini. Nembak warna dari shape ini ke shape ini. Gitu. Ini nggak saya jelaskan ya. Soalnya itu buat ngefill ya, sama kayak aja sama kita klik ini terus klik kiri gitu. Mana warnanya, mau pilih warna yang pengen dikasih. Tinggal gitu aja. Oke. Cukup sekian ya untuk video kali ini. Sekiranya ada tools lain gitu yang menurut kalian itu wajib untuk dikuasai, tool dasar ya maksudnya itu, silahkan komen aja di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.